Kami datang kepada Allah yang sungguh mengasihi kami. Di land yang pertama ini, kami sungguh rindu sekali lagi kami boleh menghayati kasih Tuhan. Dan terlebih khusus Tuhan, kiranya firman Tuhan mengubahkan kami untuk hidup lebih mengasihi Engkau. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan keberdosaan ini. Kiranya Tuhan pimpin dan pakai sebagai alat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Allah yang mengasihi kami, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita sudah memasuki dalam minggu Lent yang pertama. Di masa-masa kita akan melihat masa Prapaskah dan nanti di Jumat Agung, Paskah dan seterusnya. Harapannya kita boleh bersama-sama mengikuti semua perjalanan iman ini untuk sekali lagi menghayati kasih Tuhan yang terpancar di kayu salib. Rekan-rekan dia kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 53. Yesaya 53. Kita akan membaca bergantian hingga ayat yang ke-12. Dimulai dengan saya ayat yang pertama, kemudian Bapak Ibu Jemaat di ayat kedua dan seterusnya. Yesaya 53 ayat pertama hingga ke-12, saya ayat ganjil, Bapak Ibu Jemaat sekalian ayat yang genap. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya, tidak ada di dalam mulutnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu atau mungkin tahun lalu dan mungkin sampai sekarang ini masih menjadi sebuah isu di mana dalam dunia perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satu isu yang lagi topik trending saat ini adalah isu-isu yang sebenarnya lebih mengena kepada orang-orang yang sejaman dengan saya, maksudnya semilenial dengan saya, ya. Yaitu isu ekonominya adalah begini. Mungkin bisa dibantu next.
Waktu itu Menteri Sri Mulyani memberikan sebuah statement bahwa milenial pada zaman sekarang susah sekali untuk punya rumah di dalam faktor ekonomi yang sangat sulit di tengah-tengah bangsa Indonesia. Bahkan banyak sekali lelucon-lelucon yang dibuat karena kesulitan mempunyai rumah ini. Dikatakan ada satu orang, waktu itu diberikan sebuah lelucon, satu orang melihat, wah rumah ini megah sekali. Harapannya uang untuk membeli rumah ini adalah kira-kira 1 M. Dan dia bilang, saya akan menabung bertahun-tahun, 20 tahun, 15 tahun, biar dapat 1 M. Begitu dia dapat 1 M 20 tahun berikutnya, rumah 1 M itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Dan ini memang trending topik saat ini. Banyak generasi-generasi milenial yang sangat kesulitan dalam kehidupan ekonomi mereka. Apalagi generasi milenial zaman sekarang, itu dikatakan sebagai generasi milenial sandwich generation. Ya, menanggung keluarga sendiri dan juga menanggung orang tuanya. Jadi seakan-akan terhimpit di antara dua realita ekonomi. Nah rekan-rekan dikasih Tuhan, izinkan saya untuk bertanya. Jikalau Bapak Ibu jemaat dan saya berpikir, orang-orang yang punya impian untuk membeli rumah ini, yang rumahnya mungkin MM-an, 2M, 3M saat ini, apakah mereka kategori adalah orang yang benar-benar susah? Apakah mereka adalah benar-benar kategori orang yang benar-benar menderita? Karena bagi mereka, ketika mereka tidak mendapatkan ini, atau bagi mereka kondisi mereka saat ini, harus bayar ini, harus bayar itu, harus tanggung ini, tanggung itu, tanggung keluarga, tanggung orang tua, tanggung ini. Banyak sekali. Seakan-akan dalam pemikiran mereka merasa, kapan saya bisa berkembang, kapan saya bisa sukses, kalau semuanya bukan masuk, tapi keluar, ya, sampai tidak tersisa. Kapan bisa beli rumah, kapan bisa punya A, B, C, D, dan seterusnya. Di dalam pemikiran mereka ini adalah suatu penderitaan yang mereka alami. Yang mereka sangat sulit sekali untuk keluar dari lubang penderitaan ini. Apakah ini penderitaan Bapak Ibu? Karena bagi orang-orang yang mengalami ini, mereka akan mengatakan ini penderitaan. Tetapi realita yang menyakitkan satu lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau browsing, ada satu channel, dia tuh sering pergi ke daerah-daerah terpencil di Jakarta, ya, di kolong jembatan, di bawah rel kereta api, pokoknya tempat-tempat yang kita tidak pernah bisa tahu, ya. Kadang-kadang mungkin kita cuma bisa lewat di tempat itu, kita nggak tahu ternyata di situ ada pemukiman. Satu kali orang ini dia pergi ke satu pemukiman yang sangat kumuh sekali di Jakarta. Saya juga tidak menyangka, saya sering pergi ke daerah kumuh di Jakarta, tapi saya tidak menyangka ini lebih kumuh daripada tempat-tempat yang pernah saya pergi. Gambar ini bukan adalah gambar orang mau bikin soto Bapak Ibu ya, atau orang mau bikin kuah kari, bukan. Tapi yang paling menyakitkannya di daerah yang kumuh itu Bapak Ibu, bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana mereka makan. Bapak Ibu tahu bagaimana cara mereka makan? Mereka harus membeli sebuah makanan dari ada katanya orang-orang tertentu yang menjual makanan, tapi makanan ini adalah sisa sampah. Jadi ada orang yang mengumpul sampah makanan, misalnya tulang ayam, sisa ayam KFC, McD dan seterusnya gitu, dikumpul jadi satu, orang ini jual kepada orang-orang yang susah ini. Dijual, kemudian apa yang dilakukan di situ? Mereka masak lagi. Mereka tumis lagi. Mereka rebus lagi. Mereka bakar lagi. Untuk apa? Makan Bapak Ibu. Untuk makan. Saya rasa orang-orang yang makannya tiap hari seperti ini, gak akan pernah kepikiran punya rumah 1M. Gak akan pernah kepikiran punya hidup yang A, B, C dan seterusnya. Bagi mereka bisa makan yang layak sudah cukup. Namun Bapak Ibu, kalau begitu manakah penderitaan itu? Yang mana yang lebih menderita? Apa itu penderitaan? Kalau sama-sama orang yang milenial ini, yang topik seperti ini, merasa menderita dan orang yang di sebelah sini juga merasa dia menderita sekali setiap harinya, maka kita harus mendefinisikan sebenarnya apa itu penderitaan. Karena seringkali kita menganggap diri kita ini menderita. Orang lain hidupnya senang.
Orang lain hidupnya lebih hebat daripada saya. Kita selalu menganggap diri saya menderita. Dan bahkan kita menuntut Tuhan untuk mengangkat semua penderitaan itu di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya manusia itu gagal untuk mendefinisikan apa itu penderitaan. Ketika manusia menderita sekalipun, mereka tidak bisa mendefinisikan apa itu penderitaan. Karena masing-masing orang ternyata punya penderitaannya masing-masing. Kalau penderitaan masing-masing ini sangat berbeda dan sama-sama menderita, maka apa itu penderitaan? Di tengah-tengah penderitaan manusia tidak bisa mendefinisikannya. Namun yang terjadi adalah manusia hanya blaming to God. Manusia hanya bisa berkata, where is God? Di mana Tuhan? Kalau ada Tuhan, kenapa saya menderita? Kalau memang ada Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Bukannya berpikir untuk mencari tahu definisi tentang penderitaan, tetapi selalu melihat kepada kesulitan hidup kita, itu karena tidak adanya Tuhan. Kita selalu mempersalahkan Tuhan, di mana Tuhan? Kok saya nggak bisa makan sehari-hari? Di mana Tuhan? Kok saya nggak bisa beli rumah? Di mana Tuhan saya nggak bisa kayak orang lain yang punya hidup dengan lebih nyamannya? Di mana Tuhan ketika saya terhambat dalam kesehatan saya lagi hidup nyaman-nyamannya, Tuhan kirim penyakit. Di mana Tuhan? Hal ini merupakan satu hal yang sudah sangat banyak sekali didefinisikan oleh manusia. Manusia hanya mempersalahkan Tuhan. Ada seorang filsuf yang dia agak lebih cenderung ke ateis dan agnostik, ya, David Hume. Sebenarnya pemikiran ini dia mengambil dari pemikiran filsuf yang lebih tua lagi, yaitu Epicurus. Ya, saya pernah membawakan tentang Epicurus. Tapi David Hume mengatakan begini, mengapa di dunia ini ada kejahatan? Kejahatan bagi dia tentu saja bukan karena kebetulan. Ya, ini sebenarnya terjemahan dari bahasa Inggris, kejahatan. Jadi kejahatan di sini jangan hanya berpikir soal ada orang membunuh, ada orang mencuri, tapi sebenarnya lebih ke problematika kejahatan, problem of evil. Kenapa ada? Pasti ada penyebabnya kan. Dia berkata, apakah kejahatan ini berasal dari niat Allah? Tapi Allah kan sangat baik hati. Apakah kejahatan bertentangan dengan niatnya? Tetapi Dia Maha Kuasa. Tidak ada yang dapat menggoyahkan alasan dalam tanda kurung untuk menolak Allah yang sangat kuat ini. Begitu singkat, begitu jelas, begitu tegas. Statement David Hume ini sulit untuk didefinisikan. Kenapa? Karena dia sini sebenarnya seakan-akan membawakan kepada orang-orang untuk melihat Tuhan itu sebenarnya yang membuat kejahatan. Atau Tuhan itu sebenarnya tidak mampu membereskan kejahatan di dalam dunia ini. Seakan-akan dia berkata, di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa ada kejahatan? Kalau memang Tuhan ada dan Tuhan Maha Pengasih, kenapa dia tidak mengeliminasi semua kejahatan dalam dunia ini? Tapi dibilang Tuhan kan enggak begitu. Tuhan kan Maha Kasih dan seterusnya. Dia seakan membuat sebuah statement yang saling berkontradiksi dan kita agak kesulitan untuk mendefinisikannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu saja realitas penderitaan ini kita alami sehari-hari. Ya. Penderitaan ini bukan by event. Penderitaan ini sehari-hari. Every day we struggling. Setiap hari kita bergumul. Setiap hari kita ada kesulitan dan kesusahan kita sendiri. Sama seperti bagian yang kita baca ini. Kesusahan dan penderitaan yang mereka alami pada waktu itu adalah penderitaan di dalam pembuangan. Kalau kita melihat kitab Yesaya sebenarnya. Yesaya terdiri dari berapa kitab? Berapa pasal? Berapa Bapak Ibu? Agak kurang ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu ikut GBA nanti. Ya. Berapa pasal? 6? 66. 66 pasal. Kira-kira 66 pasal ini agak familiar enggak? Dengan jumlah apa gitu? Jumlah kitab di Alkitab. Ya. Jadi orang-orang banyak berkata bahwa sebenarnya Yesaya ini seperti miniatur Bible. Ya. Ada 66 pasal, sedangkan Alkitab ada 66 kitab. Dan Yesaya sendiri terbagi daripada dua bagian yang cukup besar dengan punya dua spek yang berbeda-beda. Namun bagian yang kita baca ini adalah ketika
dari ayat 40 itu sebenarnya sudah menjerumuskan kepada orang-orang yang di dalam pembuangan. Ya. Semuanya sedang menjelaskan tentang pembuangan. Namun bagian yang kita baca, pasal 53 ini sebenarnya lebih spesifik lagi. Dia masuk dalam satu kesatuan di mana Yesaya ingin menunjukkan sampai 66 itu, sampai akhir daripada Yesaya ingin menunjukkan di dalam pembuangan akan ada orang yang mengatasi penderitaan mereka. Kalau sebelum-sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana orang-orang ini menderita di dalam pembuangan. Apa sih yang menjadi penderitaan mereka, Bapak Ibu? Apa sih penderitaan bagi orang-orang Israel pada waktu itu ketika mereka dibuang? Kebanyakan besar mereka di dalam kitab Yesaya ataupun di dalam masa-masa pembuangan yang lainnya, mereka akan merasakan bahwa pembuangan itu penderitaan mereka adalah satu, faktor ekonomi. Penderitaan bagi mereka adalah faktor ekonomi. Kenapa? Mereka tidak berkuasa lagi. Mereka tidak punya tanah lagi. Mereka tidak punya ternak lagi. Mereka tidak bisa makan. Mereka diperbudak. Itu penderitaan bagi mereka. Karena itu jelaslah ketika semua berita mesianik ini dibuatkan atau diberitakan bagi mereka dalam pembuangan. Mereka itu sepertinya mau tolak semuanya itu mentah-mentah. Kenapa? Karena bagi mereka yang tidak menyelesaikan masalah. Bagi mereka masalah terbesar mereka itu adalah uang, hidup mewah, hidup berkuasa. Katanya kami bangsa yang besar. Katanya kami bangsa yang berkuasa. Kenapa sekarang kami ditindas? Kenapa sekarang kami kekurangan? Kenapa sekarang kami menderita? Di mana Tuhan? Hal yang sama sudah diserukan oleh orang-orang pada masa itu ketika mereka dalam pembuangan. Mereka merasakan penderitaan dan mereka bertanya masing-masing, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan saya menderita? Mengapa Tuhan membuang saya? Tapi sekali lagi Bapak Ibu, mereka gagal untuk mendefinisikan penderitaan mereka. Karena penderitaan mereka yang sesungguhnya itu bukanlah soal materi. Tapi penderitaan mereka yang sesungguhnya itu adalah ketika mereka sesungguhnya itu kehilangan identitas sebagai umat Allah. Mereka lupa ketika mereka di dalam pembuangan mereka punya satu hak yang mereka hilang. Hak untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka harus dipaksa untuk menyembah dewa-dewa yang dipercaya oleh orang-orang yang menghakimi mereka atau yang menawan mereka di dalam masa pembuangan itu. Tapi mereka tidak fokus ke sana, mereka tidak fokus kepada identitas mereka sebagai umat Allah. Mereka merasa ini bukan satu urgensi yang cukup besar, bukan sebuah penderitaan yang cukup besar, tetapi sesungguhnya ini yang paling krusial. Ketika mereka dengan tidak bebas lagi untuk beribadah. Ketika mereka perlahan-lahan tidak bisa beribadah. Mereka kehilangan identitas mereka sebagai umat Allah. Bapak Ibu, orang-orang pilihan Tuhan, meskipun pilihan Tuhan, harus diakui, gampang sekali dipengaruhi. Jadi kalau itu Bapak Ibu melihat di dalam bagian teks-teks Alkitab, ada ayat-ayat tertentu yang mungkin bagi orang-orang ateis menunjukkan Tuhan itu kok jahat sekali. Contoh, misalnya disuruh membantai satu kota sampai habis. Tetapi dalam pemaknaan teologis, itu memperlihatkan apa? Kalau ada 1-2 orang dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, bergabung, bercampur dengan Israel. Apa yang terjadi? Israel yang jatuh. Israel yang terpengaruh. Israel yang kehilangan identitas mereka sebagai umat Allah. Ini satu hal yang sangat krusial, namun sayangnya tidak disadari oleh orang-orang pada masa itu. Bagian yang kedua, keselamatan dalam pembuangan. Pasal 40 sampai 66. Bapak Ibu akan menemukan satu orang yang terus disorot di sini. Dikatakan sebagai hamba yang menderita. Hamba yang akan diutus. Seorang hamba yang akan datang. Yang kalau dikatakan di dalam Yesaya 53 ini. Dia bahkan tidak masuk hitungan kita.
Dia tidak terlihat seperti orang yang bisa membebaskan orang-orang ini dari segala penderitaan. Dia tidak terlihat sebagai satu orang yang kuat, raja yang perkasa, yang bisa membawa mereka ke dalam kejayaan. Tapi kok dikatakan bahkan dia tidak masuk hitungan. Mana ada orang yang akan membebaskan kami, tetapi dia akan ditikam, akan diremukkan, akan ditahan, akan dihukum. Mana mungkin orang seperti ini yang akan membebaskan kami. Karena itu Yesaya berkata seperti ini di dalam Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Karena Yesaya sedang membawakan satu nubuatan mesianik, di mana ada hamba ini yang datang untuk membereskan satu penderitaan yang tidak disadari oleh manusia, yang tidak disadari oleh umatnya. Siapa yang akan percaya kalau hamba ini datang dengan hal-hal yang demikian? Hal-hal yang tidak terpandang, hal-hal yang kami menderita. Dia ternyata lebih menderita. Bagaimana hamba ini bisa membebaskan kami? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia itu gagal untuk bisa mendefinisikan penderitaan dan kelepasan daripada penderitaan itu. Penderitaan saja sudah gagal didefinisikan, apalagi kelepasan daripada penderitaan itu. Ada satu tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Saya yakin Bapak Ibu tahu tokoh ini. Orang ini bernama Ayub. Ayub, dia punya segalanya yang orang zaman now pun inginkan hari ini. Dia punya harta, dia punya keluarga, punya anak-anak, hidup enak, mewah, aman. Mau pesta kapan aja bisa, ya. Mau makan-makan enak kapan saja bisa. Tetapi apa yang Tuhan izinkan terjadi pada Ayub? Hartanya dalam hitungan detik hilang. Bapak Ibu sekali-sekali kalau baca Ayub, ketika dilihat ternaknya mati, hartanya hilang. Coba Bapak Ibu sekali-sekali bayangkan, gimana kalau gua yang begitu ya. Dalam 1, 2, 3, saldo 0. 1, 2, 3, keluarga hilang. Menderita sekali Bapak Ibu. Dan di dalam penderitaan dia, mungkin kita selalu berkata, Ayub itu taat sekali. Namun kalau Bapak Ibu baca dengan teliti, ada argumentasi Ayub yang sepertinya memang dia tidak mengutuki Tuhan. Tetapi seperti dia mengeluhkan semua penderitaan dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu akan melihat dia sendiri mengutuki hari lahirnya. Kenapa saya seperti ini? Dia mengeluh kepada Tuhan. Sudah hilang semua, kena sakit penyakit yang sangat menjijikan, ditinggali oleh semua orang yang dia kasihi. Teman-temannya pun meskipun bersama-sama dengan dia, tapi kata Ayub, kalian cuma mengejek-ngejek saya. Dia kehilangan semua support system yang didambakan oleh orang masa kini. Kalau anak youth akan bilang Ayub kena mental breakdown. Ya, benar-benar hancur. Benar-benar hancur. Apa yang membuat Ayub sadar, Bapak Ibu? Di akhir dari kitab Ayub, Tuhan sendiri yang mengintervensi penderitaan dia. Tuhan datang kepada Ayub. Tuhan bawa Ayub keliling, ya, melihat dari awal Tuhan menciptakan dunia ini. Tuhan kasih lihat semuanya bagaimana Tuhan berkarya di atas bumi ini. Dan Tuhan bertanya kepada Ayub, Ayub, kamu di mana ketika aku meletakkan dasar bumi? Coba kamu cerita kalau kamu punya hikmat. Kamu tahu ukurannya, kamu tahu bagaimana cara membuatnya. Di mana hikmat kamu, Ayub? Di sini Tuhan Allah ingin mengatakan seperti ini. Ketika kamu berkata, aku tidak ada, aku tidak mengerti penderitaanmu, sesungguhnya hikmat kamu itu tidak bisa melampaui hikmatku, Tuhan Sang Pencipta. Gak bisa. Di dalam penderitaan manusia tidak bisa melihat dengan jelas, dengan clear, bagaimana rencana Tuhan dan hikmat Tuhan itu terlaksana di dalam kehidupan manusia. Bahkan bukan hanya Ayub. Seseorang yang tinggal dekat dengan juru selamat yang sudah hadir dalam bentuk daging, dalam bentuk manusia. Ketemu dengan Yesus, mendengar pengajaran Yesus, tahu pengajaran Yesus itu sendiri, dekat sekali.
Tapi orang ini juga gagal. Orang ini namanya Petrus. Pada waktu itu dalam Matius 16, Yesus sedang berkumpul dengan murid-muridnya. Dan Yesus berkata tentang jalan salib yang akan dilaluinya. Yesus mengatakan bahwa dia akan ditangkap. Yesus mengatakan bahwa dia akan dianiaya. Tapi apa yang terjadi? Oleh satu murid ini yang bernama Petrus. Petrus menarik Yesus ke samping. Sepertinya, kalau orang bilang zaman sekarang ya, sepertinya ini Petrus ini sangat mengasihi Yesus. Atau mungkin orang bilang, ini Petrus mau cari muka ini sama Yesus. Dia tarik ke samping. Dia bilang begini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Petrus ingin bilang begini, Tuhan, Yesus, karya salib itu jangan terjadi. Engkau enggak mungkin disalibkan. Tuhan Allah jauhkan salib itu daripada engkau. Tuhan Allah jauhkan penderitaan itu daripada engkau. Kenapa Petrus berkata demikian? Ternyata Petrus pun tidak mau menderita kalau Yesus menderita. Sekarang mereka punya posisi, orang melihat Yesus, wow, sosok yang powerful. Orang yang dihormati, orang yang dibicarakan nanti akan menggantikan kekaisaran Roma. Dan orang ini akan menjadi raja, membangkitkan Israel. Kalau orang ini jadi raja, Petrus jadi apa? Tangan kanan at least. Orang yang penting, orang yang punya jabatan. Makanya Petrus bilang apa? Tuhan, jangan sampai hal itu terjadi. Bapak Ibu tahu respon Yesus berikutnya apa? Apakah Yesus bilang begini, terima kasih Petrus, ya, kamu sudah memperingatkan aku. Tapi apa yang menjadi respon Yesus pada waktu itu? Tuhan Yesus dengan sangat keras berkata. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Iblis. "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tuhan dengan sangat tegas mengatakan, "Enyah kamu iblis." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga seringkali gagal mendefinisikan salib? Seperti Petrus. Apakah kita seringkali gagal mendefinisikan iman kita? Seperti Petrus. Apakah kita gagal mendefinisikan kenapa kita mengikuti Yesus? Jangan-jangan hari ini kita mengikuti Yesus. Ada satu intrik, ada satu keinginan agar hidup saya menjadi lebih baik kalau ada Yesus. Jangan-jangan kita hari ini sedang menjadikan Yesus sebagai satu hal yang powerful untuk mengabulkan semua permohonan kita. Jangan sampai kita menjadikan dia sebagai satu sosok mistis. Oh, saya nggak bisa sembuh dengan bantuan dokter. Saya berdoa kepada Yesus, sembuh. Saya nggak bisa mendapatkan satu jabatan. Saya berdoa kepada Yesus, Tuhan naikkan saya. Saya tidak bisa mendapatkan kekayaan. Saya berdoa kepada Yesus, saya kaya. Jangan-jangan kita punya konsep dan pemahaman yang demikian. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita punya konsep seperti ini. Demikian dengan Petrus, Tuhan akan berkata, "Enyah engkau iblis. Engkau tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Bapak Ibu, apakah itu penderitaan dan bukan penderitaan? Apakah kita tidak menderita karena kita punya banyak uang? Dan apakah kita menderita karena kita tidak punya uang? Sesungguhnya ketika semua orang di dalam dunia ini berkata, semua problematika kejahatan ini membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Namun ada satu hal yang menarik yang dikatakan oleh seorang filsuf Kristen, Ronald Ness, berkata begini, problematika kejahatan justru membuktikan keberadaan Allah. Pada waktu saya baca ini Bapak Ibu, saya tuh bolak-balik ya perkataan ini. Apa maksudnya ini? Apakah orang ini ingin berkata bahwa kejahatan itu bersumber daripada Allah? Kalau bersumber daripada Allah, maka Allah itu tidak mengasihi kita dan semua cerita dalam Alkitab itu salah. Namun saya terus menggali perkataan ini, problematika kejahatan
justru membuktikan keberadaan Allah. Mari bersama-sama kita melihat perkataan ini Bapak Ibu. Kenapa dia berkata demikian? Sumber kejahatan berasal dari mana? Kalau kita mencari lebih dalam lagi, sumber kejahatan karena manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena manusia memberontak kepada Allah. Kalau manusia tidak memberontak kepada Allah, tidak ada yang namanya penderitaan di dalam dunia ini. Namun karena ada satu orang yang memberontak kepada Allah, dia melihat kepada subjek Allah itu sendiri yang berontak kepada Allah, kejahatan itu timbul. Kejahatan itu tidak bisa timbul yang pleng sendirinya. Tetapi ada sesuatu yang dia kontra. Dan dia kontra ini adalah Allah. Dengan adanya semua penderitaan yang ada di dalam dunia ini, membuktikan inilah hasil dari pemberontakan terhadap Allah itu sendiri. Jadi sesungguhnya banyak hal di dalam dunia ini semakin membuktikan bahwa Tuhan itu ada, termasuk kejahatan itu sendiri. Kejahatan menunjukkan hasil dari pemberontakan manusia terhadap Allah. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita gagal untuk mendefinisikan apa itu penderitaan dan apa itu kelepasan dari penderitaan. Orang-orang yang dalam kitab Yesaya ini, mereka sama sekali tidak melihat Yesus. Sampai berita ini selesai diberitakan, sampai mereka pun mati di dalam pembuangan, mereka tidak melihat Yesus. Namun dari semua berita itu, berita mesianik itu, sebenarnya ingin menunjukkan mereka untuk satu hal. Satu hal yang penting sekali. Meskipun mereka menderita secara materi dan fisik dan tidak mengenakan itu, ketika berita mesianik ini muncul, mereka tidak tahu kapan waktunya Yesus akan datang, ataupun mereka tidak mengerti seperti apa penyelamatan itu. Tapi ada satu poin penting ketika Nabi Yesaya memberitakan ada satu orang yang akan menderita. Poin penting itu adalah be still and trust God. Tenang, tenang, percaya, be still. Tetap tenang, percaya kepada Tuhan. Meskipun matamu gak bisa melihat dengan jelas apa itu penderitaan, mana itu Tuhan. Tenang, percaya kepada Dia. Percayalah Dia yang tidak meninggalkan kamu. Percaya satu hari kelak akan datang Mesias itu. Percaya Bapak Ibu. Mereka diminta untuk tenang dan percaya. Seorang tokoh Kristen A.W. Tozer itu mengatakan seperti ini. Some people have been misinformed about the Christian life and living the crucified life. Jadi maksudnya begini. Dikatakan bagi orang-orang Kristen itu kadang-kadang agak salah persepsi, ya, misinformed. Jadi kita selalu berkata bahwa hidup kita akan baik-baik saja tanpa distraksi, ya. Tanpa distraksi, tanpa intervensi daripada semua penderitaan itu. Tetapi justru kata A.W. Tozer ini, kalau kita hidup dengan baik-baik saja, tanpa ada burdens, tanpa ada beban itu, kita mungkin ada berada di dalam satu jalan yang salah. Karena jalan penderitaan itu sebenarnya sudah jalan yang pasti akan dilewati oleh orang Kristen. Mengapa? Meskipun bagi dunia, salib itu adalah tanda hina dan tanda kegagalan. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam salib itu kita melihat ada satu tanda yang penting sekali. Di salib itu ada satu hal yang penting yang manusia itu tidak mengerti. Di salib itu ada satu bukti nyata daripada Allah itu sendiri yang mengasihi umatnya. Tanda itu adalah di salib itu ada anak Allah yang datang ke dunia ini untuk menempuh satu jalan yang saya dan saudara gak bisa tempuh. Anak Allah datang ke dunia ini untuk memikul satu beban yang siapapun di dunia ini seberapa tinggi pun jabatannya, berapa banyak pun kekayaannya, dia tidak bisa menanggung beban ini. Dalam salib itu terbukti ada penderitaan yang ditanggung oleh sang anak Allah itu yang saya dan saudara tidak bisa tanggung.
Hukuman atas dosa itu yang sudah dia tanggung di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Ini karya salib yang bagi orang dunia tidak mengerti, karena bagi mereka ini kegagalan dan kehinaan. Tetapi bagi kita orang percaya, di salib adalah salah satu tanda bagaimana Yesus itu mengasihi kita. Yesus yang telah mengangkat penderitaan kita yang sesungguhnya. Penderitaan kita yang sesungguhnya adalah kita berdosa, Bapak Ibu. Jangan lupakan itu. Dan hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus itu sendiri. John Stott pernah berkata begini. Ini adalah salah satu kalimat atau frase dari statement dia yang cukup panjang. Jadi dia ingin bercerita seperti ini. Dia itu sudah keliling ke banyak tempel, ke kuil-kuil. Dia sudah lihat banyak dewa-dewi, ya. Manusia bikin patung, ya. Kemudian manusia sembah. Kemudian terlihat dewa-dewi ini disembah, dipuja karena diyakini untuk bisa memberikan kemewahan, kekayaan. Tetapi bagi John Stott, itu bukan Tuhan. John Stott bilang begini, ketika saya lihat semua patung itu, saya malah memalingkan wajah saya ke kayu salib. Di atas kayu salib itu, dia bilang, that is the God for me. Allah yang sepertinya mengesampingkan immunity to pain. Allah itu immunity to pain. Tetapi dia seperti mengesampingkan rasa itu. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi darah dan daging seperti manusia. Dia merasakan kesakitan itu. And he suffer for us. Dia menderita untuk kita. Dia mencucurkan air mata. Bahkan seperti kitab Yesaya bilang, bilur-bilurnya menjadi keselamatan kita. Darahnya menjadi keselamatan buat kita. John Stott berkata, there is God for me. Itu Tuhan bagi saya. Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan kasih-Nya buat saya dan saudara. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sentralitas salib. Salib itu sudah menjadi satu pusat di dalam kehidupan manusia. Salib menjadi pusat itu bukan soal berbicara posisi salibnya secara fisik. Sentralitas salib itu tidak sedang berbicara tentang di mana engkau pasang salib di rumah, di mana engkau pakai kalung salib, bukan. Tapi sentralitas salib itu salib yang menjadi pusat dan bahkan salib itu menjadi ciri khas daripada orang Kristen itu sendiri. Di mana dalam penderitaan sekalipun kita tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam kehidupan yang tidak mudah sekalipun, kita tetap yakin Allah mengasihi kita. Dan orang-orang akan melihat, wow, itu orang Kristen. Orang Kristen yang sungguh meyakini bahwa Allah sudah begitu besar mengasihi kita. Dan Dia memberikan kita hidup yang kekal. Ini sentralitas salib Bapak Ibu. Namun izinkan saya bertanya, Bapak Ibu yakin betul enggak Allah begitu mengasihi kita? Bapak Ibu yakin benar? Apakah Bapak Ibu yakin karena kondisi kita yang baik? Atau Bapak Ibu tetap yakin di dalam kondisi yang tidak baik? Apa yang membuat kita yakin? Salib. Di saat-saat kita goyah iman kita, kita merasa Tuhan tidak ada. Apa yang bisa membuat kita bangkit kembali? Salib. Di salib itu yang akan membuat pengertian kita yang benar tentang kasih Allah. Karena itu izinkan saya bertanya lebih lanjut. Apakah kita mengasihi Allah? Kalau Allah sudah mati-matian buat saya, buat saudara, datang ke dunia, merasakan penderitaan, dihina, dicaci maki, disalib, dilempari batu, berdarah, sampai bilur-bilurnya keluar untuk mengasihi saya dan saudara. Apakah kita mengasihi Allah? Kalau kita mengasihi Allah, apakah yang kita perbuat untuk Allah?
Apa yang kita perbuat untuk Allah Tuhan? Hari ini saya ingin mengajak dalam Minggu Lent ini. Ini Minggu Lent yang pertama. Dan kiranya Minggu Lent yang pertama ini kembali menyadarkan kita apa salib itu. Karena dalam salib itu terletak dan terpusat seluruh iman kita. Dan hari ini ketika kita pulang dari tempat ini, semua punya ceritanya masing-masing. Semua punya struggle-nya, pergumulannya masing-masing. Namun ingat baik-baik, semua struggle itu tidak ada apa-apanya dengan dosa yang telah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat bahwa Allah itu mengasihi kita di semua struggle kehidupan kita. Dan hari ini mari ketika pulang kita melangkah keluar dari sini. Biarkan dunia mengenalmu sebagai orang yang mengasihi dan hidup bagi Allah. Biarkan dunia mengenal engkau sebagai orang yang setia kepada Allah. Mulai saat ini sampai di hari terakhir engkau di dunia ini. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu nyata kasih-Mu bagi setiap kami. Ampuni kami kalau terlebih sering kami Tuhan tidak mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan agar dengan adanya salib itu yang akan membangkitkan iman kami. Dengan adanya salib itu akan menyadarkan kami bahwa ada satu penderitaan yang sebenarnya tidak bisa kami tanggung. Hanya anak Allah itu sendiri yang menanggungnya untuk kami. Biarkan salib itu menjadi kekuatan, penghiburan buat kami. Di dalam kami menjalani setiap narasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa hidup dan dikenal oleh dunia sebagai orang hidup bagi Allah dan mengasihi Allah. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.